Ini nih, Tad. Saya punya teman di sekolah. Dia itu ke sekolahnya pakai motor baru. Padahal kan motornya itu punya orang tuanya. Terus sikap saya harus gimana, Tad? Iya, dia pakai motor, kita lihat aja. Tapi kalau dia angku, dia sombong, kita menasehati sesama seumur ini agak sulit memang, agak susah. Nanti dibilang iri malah. Nanti dibilang iri. Ah, kamu ngomong gini kan karena nggak pakai motor, dia bilang kan. Jadi memang ada beberapa sekolah buat aturan nggak boleh anak bawa kendaraan, bawa mobil. Kenapa? Ini pendidikan mental sebetulnya bagus. Tapi kalau sekolah ini tidak membuat aturan, maka anak-anak ini dididik oleh orang tuanya. Kamu saya belikan karena jarak dari sekolah ke rumah jauh, nggak ada yang ngantar. Ada alasan yang rasional. Bukan karena ingin gaya-gayaan, karena orang tua yang sayang dengan anak, bukan orang tua yang memperturutkan semua kemauan anak. Apa yang mau anak diminta. Akhirnya anak ini kebablasan. Sama seperti anak kecil minta pisau umur 5 tahun. Mama minta pisau, kasih pisau. Itu bukan sayang, itu membunuh itu. Pak Ustadz, sahurnya takut kehabisan, jadi kita mau Takut kehabisan. Iya. lanjut sahur on the school lagi. Hati-hati di jalan. Iya. Makasih Pak Ustadz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi kami berdua. Jangan hindari, no bullying. No bullying. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Rajin betul adik-adik kita ini. Itu satu ada yang menarik tadi Ustadz. Iya, Kang. Pada titik mana kita boleh sombong? At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong pada orang yang sombong sedekah. Sombong pada orang yang sombong sedekah. Bukan hadis, ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi memang ada beberapa orang ini yang gayanya sombong. Kalau kita makin merendah, makin dia injak. Perlu kita naikkan gas sedikit supaya dia tahu bahwa kita bisa juga, kita tinggi juga gitu. Tapi nggak berlaku, ini nggak bisa generalisir. Nah, memang ada tipe orang model begitu. Ya, biasanya kita yang udah biasa bergaul dengan orang, kita bisa ukur tuh Kang Maman. Ngomong agak sepatah 2 patah kata 5 menit langsung terasa tuh. Dia mulai gasnya agak naik nih. Iya kan? Dia sangka kita kap 70. Padahal kita kalau mau bisa juga gitu. Jadi agak gas dikit. Kadang-kadang kita tergoda untuk melakukan. Tapi mikir, aduh, ntar sombong. Kalau kami menyebutnya itu tinggi sebenang. Benang itu kan tipis kan. Dia selalu untuk tinggi walaupun hanya sebenang. Tinggi sebenang. Alhamdulillah kemarin anak saya yang pertama kemarin, kita nggak ada maksud untuk nyombong, hanya keceplosan. Alhamdulillah, anaknya berapa Pak? Alhamdulillah 2, 3. Yang pertama kemarin di SD kemarin dia lomba jus 30, alhamdulillah. Oh, kalau anak saya tingkat kabupaten. Langsung. Jadi padahal kita nggak ada. Tipis dinaikin. Iya, itu udah perlu juga digas dikit supaya dia ini. Karena kalau enggak, dia akan terus gitu. Jadi perlu pendidikan juga. Setelah itu kita istighfar ya. Setelah itu kita istighfar. Niat kita mau mendidik dia. Kita untuk mendidik bahwa di atas langit masih ada langit. Bukan untuk jadi sombong kan. Bukan untuk seperti dia. Kalau seperti dia, apa beda kita dengan dia? Itu dia. Nah, kadang-kadang seringkali kita nggak bisa membedakan antara bangga, bahagia, dan sombong. Seolah-olah tipis gitu. Adakah cara mungkin atau teladan dari Rasul bagaimana kita bisa melatih menjaga momentum bahwa ini tidak lebih daripada itu gitu? Iya. Sombong itu adalah al-kibru, kabbara. Sombong itu adalah ghamtun nas, menyepelekan orang. Ketika ada unsur menyepelekan orang, baru dia disebut dengan sombong. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menyepelekan orang. Kalau ada 2 unsur ini atau salah satu dari keduanya, baru dia disebut dengan sombong. Tapi kalau nggak ada unsur itu, dia tidak sombong. Makanya dia betul yang Mas Bagus katakan, dia tipis. Nah, maka ada yang kelihatannya sombong, padahal sebenarnya tidak sombong. Justru dia sedang mengajar kita untuk jangan terlalu melu. Jangan terlalu merendah-rendah sehingga kita diinjak orang. Jadi ada orang yang kasus bullying karena sombong, dia melakukan itu karena dilihat orang ini memang bisa diinjak gitu.
Maka anak-anak kita jangan didiamkan, jangan ajarkan dia untuk menjadi objek. Saya kalau lagi anak libur pulang dari pondok atau pas lagi ini, saya tanya, gimana kabar sekolah? Gimana di kelas? Berapa orang di kelas? Ada kawan-kawan yang ngejek? Tanya itu. Jangan sampai ketika dia ngelapor, lalu kita bilang, sabar aja, orang sabar penghuni surga. Mati dia lama-lama.